pelajaran. Alur tujuan pembelajaran. Apa yang disebut dengan ATP? Rangkaian tujuan pembelajaran. Saya mengilustrasikan kemarin, ibarat makan kue, dari mana kita mulai makannya ya? Karena dia CP ini luas, maka diurutlah dia, dirangkailah dia dari mana awalnya sampai akhirnya. Maka ATP itu apa? Rangkaian tujuan pembelajaran yang tersusun secara sistematis dan logis menurut urutan dari awal hingga akhirnya. Tujuan pembelajaran itu dikembangkan. Tujuan pembelajaran yang dikembangkan perlu dicapai peserta didik dalam satu atau lebih jam pelajaran. Ya kan, jam pelajaran nanti kita susun jam pelajarannya. Jam pelajarannya berapa satu tahun itu, berapa kali pertemuan, lalu dihitung berapa jam. Itu sudah ada di dalam KMA 347. Lihat nanti SKI-nya berapa jam satu minggu. Kalau SKI berapa jam satu minggu? 2 jam ya? Iya, Pak, 2 jam. 2 jam. 2 jam ya. Kalau di mata pelajaran lain kan lain lagi ya. 2 jam. Ya. Hingga akhirnya pada penghujung fase mereka dapat mencapai CP. Susunan jam-jam itu, urutan itu nanti dia sampai kepada akhir fase. Oleh karena itu, CP dalam satu fase, pendidik perlu mengembangkan beberapa tujuan. Nah, ini tujuan ya. Jadi fase itu, CP itu ibarat kue besar, dia dipotong-potong menjadi bahagian kecil yang bisa ditelan oleh anak-anak kita, lalu disusun urutannya. Pendidik, satuan pendidikan dapat menggunakan berbagai strategi untuk menyusun tujuan. Nah, kalau tujuan sudah kemarin ya. Yang penting dulu, tujuan itu ada kompetensi, ada materi ya. Dalam tujuan itu ada kompetensi, ada materi. Ini beda dengan kurikulum 2013. Banyak syarat tujuan itu. Tujuan itu harus ABC ya. Harus ada audien, behavior, harus ada sikap, ada dejeri lah namanya, macam-macam. Kalau di kurikulum Merdeka, 2 saja yang penting dalam tujuan itu. Ada kompetensi, ada lingkup materi. Kompetensi apa? Kemampuan yang mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang dapat didemonstrasikan oleh peserta didik yang menunjukkan telah berhasilnya mencapai tujuan pembelajaran. Sedangkan materi, lingkup materi adalah ilmu pengetahuan inti. Jadi pengetahuan inti dari materi kita atau konsep utama yang perlu dipahami di akhir. Itulah TP ya. Nah, nanti dibuatlah alur. Alur itu apa? Alur itu menggambarkan urutan, diurutlah dari mana mulai kita mengajarnya. TP-nya sudah ada umpamanya 5. Bapak Ibu ngajar dari tujuan mana dulu? Tujuan 1, 2, 3, 4, 5 itu bebas. Nah, itulah merdeka tadi itu. Jadi alurnya itu disusun oleh Bapak Ibu sendiri dari mana mulai mengajarnya. Jadi ATP itu apa? Menggambarkan urutan pengembangan kompetensi yang harus dikuasai secara utuh dalam satu fase. ATP adalah menggambarkan cakupan dan tahapan pembelajaran yang linear dari awal hingga akhir fase. Jadi dari awal hingga akhir, jadi ada hubungannya, linear dia. Tidak boleh meloncat-loncat dia.
Umpamanya kalau sejarah Rasul, urutannya apa? Kelahiran Nabi, zaman jahiliyah. Zaman jahiliyah, kelahiran Nabi, periode Mekah, periode Madinah. Itu kan jelas, kalau SKI kan sudah jelas materinya. Tidak terlalu pusing kita itu. Dia harus sistematis. Jangan nanti anak belum belajar periode Mekah, tapi udah masuk periode Madinah. Itu ndak alurnya salah itu. Bapak Ibu ngajar periode Madinah, periode Mekahnya belum. Kelahiran Rasul belum. Nah, itu ndak sesuai alur yang diharapkan. Nah, itu yang dimaksud alur tujuan itu Bapak Ibu ya. Jadi ATP itu menggambarkan cakupan dan tahapan pembelajaran yang menggambarkan tahapan perkembangan kompetensi dalam satu fase. Kalau fase periode Rasul itu akhirnya sampai apa? Sampai Nabi meninggal. Maka dari awal sampai akhir Nabi meninggal itu harus jelas urutan mengajarnya. Itu yang disebut alur tujuan pembelajaran. Paham tuh? Paham Bapak Ibu? Insyaallah Pak. Nah, udah itu. Ngapain lama-lama sekali memahaminya itu? Jadi alur itu tahapan kita menyampaikan tujuan. Saya kasih makan donat besar atau makan ini makanan yang dari apa namanya yang dibeli-beli anak-anak di pasar itu. Kayak makanan pizza ya. Pizza Bapak tahu, ingat, bayangkan pizza ya. Pizza itu bulat besar itu Bapak Ibu. Bayangkan Bapak Ibu mengasih anak pizza, lalu anak akan menanya, makannya dari gimana nih sebesar ini Bapak Ibu? Maka kita buatlah potongan-potongan pizza itu, lalu setelah dipotong, pizza yang mana yang mau digigit dulu. Nah, itulah alurnya Bapak Ibu. Nah, begitu juga SKI itu, dia ada alur, ada elemen, ada fase, ada materi yang harus disusun dengan baik. Pak, berarti intinya TP itu penjabarannya ke ATP gitu Pak ya? Jadi ATP itu penjabaran dari TP begitu Pak ya? Tidak ada Dari penjabaran, setiap fase. tidak ada lagi dijabarkan. ATP itu bukan menjabarkan, hanya mengurut saja. ATP itu mengurut saja. Iya, iya. Iya, tidak ada Misalnya menjabarkan. Silabus Pak ya. Yang TP-nya Sebelumnya sudah Pak ada, silabus kan Pak ya. Umpamanya TP-nya sudah ada 5. Ya Iya. udah, TP yang 5 itu aja yang diajar, cuman tinggal di ATP itu mengurut saja dari mana awalnya gitu. Oh, iya. Iya, Pak. Misalnya nanti Bukan ATP-nya ada 6 bukan indikator pembelajaran ATP itu. ATP itu hanya mengurut saja, TP-nya tetap juga TP, tetapi kita Iya. mengurut saja dari mana awal, dari mana akhir. Itu. Kalau sebelumnya Pak silabus Pak ya. Ya. Kalau sebelumnya silabus ya di kelas Ya, 13. bisa selabus. Iya, Selabus. Urutan selabusnya gimana lah ya, kalau biasanya kan? Ya betul Pak. Ini Pak mau tanya Pak. Ya. Dalam di elemen itu misalnya kita mau buat perangkatnya di kelas 4 Pak. Jadi kan kelas 3 dan kelas 4 itu kan satu fase Pak. Kalau misalkan kita mau ngambil di kelas 6, kita sesuaikan dengan materi itu aja Pak ya? Ya. Disesuaikan. Contohnya misalnya materi kelas 4 itu ketabahan Nabi gitu Pak. Ya. Lalu? Apa masalahnya, Pak Mustafa? Kalau di kelas rendah, misalkan di kelas 3 dan 4 itu dalam kurikulum Merdeka, kan sepaket ya Pak, paket B. Kalau kita mau mengambil di kelas 4, kita sesuaikan, kita ambil yang di dalam CP itu Pak ya? Iya. Sesuai dengan materi kelas 4 sesuai ya? dengan CP fase kita masing-masing. Cuman kalau kelasnya berbeda, itu berdiskusilah. Kalau beda memang mengajarnya kelas 4, kelas 3, kelas 4, fase nanti diskusilah yang satu fase itu. Yang kelasnya berbeda itu diskusikan.
Nanti mereka boleh mendiskusikan batas mana yang kelas ini. Nanti didiskusikan oleh guru. TP, nah ini merumuskan TP. TP itu pakai taksonomi Bloom. Masih ingat C1 dulu taksonomi Bloom? C1, C2 masih ingat? Boleh nanti pilih mana yang Bapak Ibu suka ya. Nah, itu pendidik diharapkan untuk fokus pada satu teori saja. Diharapkan untuk tidak fokus pada satu teori, bebas. Mau ngasih apa kalimatnya terserah, bebas. Nah, teknik merumuskan tujuan ini ada 3. Ini bisa dilihat saja nanti. Saya ke TP. Jadi ini Bapak Ibu. Fase awal fase, ini akhir fase. Berapa tujuannya? Ada 6. Nah, yang ATP itu mengurut ini aja. Mengurutkan dari 1, mana tujuan 1, tujuan 2, tujuan 3, tujuan 4. Nah, itulah yang diurut oleh Bapak Ibu. Itu aja ATP itu. Cuman ditetapkan nanti tambah jamnya ya. Masalah jamnya ini Bapak Ibu bisa melihat apa namanya itu? Bisa dicontohkan enggak? Lihat di KMA itu ada itu pembagian berapa jam SKI 1 bulan itu halaman berapa tadi saya sudah buka itu jam. Halaman 31. Halaman 31 sudah ada JP. Tinggal ngisi JP-nya aja. Kalau sudah ada TP-nya tinggal diurut aja lalu kasih jam. Nah, itulah tugas Bapak Ibu ya. Jadi tugasnya nanti seperti ini, tidak neko-neko, tutup, ini ya kan? Nah ini elemennya Bapak SKI apa? SKI apa elemennya? Beda kan masing-masing Bapak Ibu kan beda. Nah bisa contoh ini Bapak Ibu, jangan dicontoh-contoh tugas kawan. Ini mau dipakai Bapak Ibu kecuali kelasnya sama ya sama. Nah, kalau kelasnya beda, Bapak Ibu di sanawiyah, aliyah beda elemen kan? Beda ya? Nah, contoh-contoh orang-orang. Kalau kita beda dengan orang. Nah, setelah elemennya dimasukkan, CP-nya apa? Masukkan di sini CP-nya. Lalu TP yang dibuat kemarin disusun di sini, diletakkan di sini, masih tidak teratur. Tetapi di ATP mulai teratur, buat teratur dia. Cuman di sini saya lihat template-nya tidak mencantumkan jam. Kalau bisa ditambah di belakangnya, cantumkan jamnya sedikit seperti contoh yang saya beri. Ini kelemahannya. Kalau yang kemarin kan saya kasih contoh modul di Al-Quran hadis. Kalau bisa yang pakai mana itu? Yang saya. Mana dia nih? Ini kan ada saya share kemarin contoh. Ini contoh Bapak Ibu ya, contoh. Ini. Ini contoh madrasah ibtidaiyah kelas kelas 3 2023. Ini TP-nya. Delapan jam. Ini contoh ya.
untuk mencapai tujuan pertama ini, berapa JP dibutuhkan waktunya. Sehingga nanti kumulasinya berapa ini? 4 tambah 8, 16, 32. Maka totalnya 32 jam satu fase itu. Berapa ini? 16. Berapa? Nah, antara TP ini ya mungkin saja sama, mungkin saja nanti urutannya berbeda. Jadi ATP ini masalah urutan, bukan indikator, Bapak Ibu ya, beda dengan kurikulum. Kalau kurikulum dulu kan indikatornya dulu kan, sekarang nggak perlu buat indikator, hanya disusun. Benar. SKI itu kan sudah jelas, fasenya sudah jelas itu, periode Rasul. Ini urutannya di pada fase Rasul itu apa? Kalau yang fase umpamanya fase Khulafaur Rasyidin kan jelas urutannya. Mana yang dulu Abu Bakar diangkat menjadi khalifah daripada Ali bin Abi Thalib? Abu Bakar. Duluan Pak. Pak mengajar dulu Abu Bakar itu sudah sesuai enggak alurnya itu? Enggak sesuai aluran namanya itu. Makanya alur itu maksudnya hanya menyusun mengajarnya sesuai kompetensi anak kita dan sesuai dengan. Kalau SKI kan lebih mudah itu. Ini masalahnya yang di materi-materi akidah akhlak nanti agak berbeda dia. Kalau SKI kan urutannya jelas itu. Sudah sistematis dan tidak bisa ditukar. Mungkin kita menjelaskan sejarah Abu Bakar Siddiq, sejarah Rasulnya kayak gitu. Periode Nusantaranya bagus, tapi periode apanya belum. Nah, urutan itu. Nah, itulah Bapak Ibu penjelasan saya tentang ATP. Silakan dikerjakan tugasnya. Masalah tadi di tugas tadi saya lihat tidak ada JP-nya. Kalau bisa dimasukkan JP-nya di paragraf terakhir ya. Seperti contoh yang itu. Hanya menyusun TP. Masukkan TP kemarin Bapak Ibu. Ingat, pastikan dulu fase Ibu Bapak Ibu tidak sama ini. Saya tanya dulu, Bu Marlena fase berapa ngajarnya sekarang? Andai dipakai kurikulum Merdeka, Ibu ngajar kelas berapa sekarang? Mau ngambil kelas 5, Pak. Kelas 5 itu fase apa? Berarti fase C. Fase C. Ya. Fase C, Pak. Kalau fase belum juga mantap tuh nampaknya dari saya nih Bapak Ibu ini. Fase berapa itu? Fase C, Pak. Hah? Fase C. Fase C, Pak. Fase C, Pak. Fase C. 5-6 fase C. Ya. Sampai nak mantap juga fase ini Bapak Ibu. Ini kita sudah jauh ke atas nanti. Kalau nak mantap juga fase ini kacau kita ini. Baru awal, Pak. Baru awal kurs. Ini fase Bapak Ibu nih. Fase pondasi pada PAUD dan RA. Fase A. Fase A kelas 1 2. Fase B kelas 3 4. Fase C 5 6. Fase D naik ke MTS 7 sampai 9 D. Fase E MAN-nya hanya kelas 10 E itu. Fase F 11 12. Ini tolong dihafal ini, jangan lewat juga ini. Nanti kalau Bapak saya tanya enggak tahu fasenya itu enggak saya luluskan nanti ini kalau sudah hafal ini. Ya. Allah, Pak. Nah, kan sudah ada fase, tinggal Bapak Ibu buka saja SK Dirjen, fase berapa Bapak Ibu mengajarnya sekarang. Coba posisikan Bapak Ibu di mana sekarang berada mengajarnya di kelas berapa. Bayangkan saja Bapak Ibu mengajar kelas kurikulum Merdeka, bayangkan fasenya.
Iya, Ada Pak. 4, ada 5, ada 6, Pak. Hmm. Pak, saya mau nanya, Pak. Ya, Oh, kebetulan kan saya sekarang itu kan kepala